mungkin ada budaya media yang kita kenal sekarang ini. Mulai dari surat kabar, mulai dari majalah, mulai dari sejumlah industri budaya media itu sangat berhutang banyak dengan teman-teman fotografer. Yang kedua, suatu tanda itu tidak tidak sendirian, tapi dia minta bantuan dengan tanda-tanda lain yang kita sebut sebagai hubungan sintakmatik di sini, yaitu hubungan sebab akibat, hubungan logis, hubungan yang sifatnya itu hadir secara nyata. Presensia di sini tulisannya kurang benar juga nih, presensia, tapi sepertinya sudah oke nih. Hubungan yang kita lihat ya, misalnya di fotonya Om Manto di sini, ketika dia membuat karya foto begitu, yang kita lihat itu adalah hubungan antar simbol-simbolnya di situ, stock of science-nya yang hadir di dalam permukaan foto itu yang kita amati sebagai hubungan yang presensia yang hadir secara konkret ya, yang iris bisa diindra lah pokoknya. Nah, ada satu jenis hubungan tanda dengan lain yang nggak kelihatan nih, namanya hubungan paradigmatik. Ini jenis hubungan yang ditentukan oleh hubungan asosiasi dengan tanda secara in absentia, dia tidak nyata. Ini pada pembicaraan dulu waktu saya mengisi acara ini, Mas Dodi di sesi akhir bertanya pada saya, lalu hubungan imajinasi liar itu gimana? Nah, di sini saya kemarin itu ingin merespons itu, tapi mau saya katakan di hari ini bahwa hubungan imajinasi liar itu letaknya di hubungan paradigmatik begini. Karena hubungan yang seperti ini adalah hubungan asosiatif. Misalnya pada suatu simbol tertentu gitu ya, ketika kita melihat kok rasa-rasanya terhubung dengan tanda-tanda lain nih. Semakin kita lihat, semakin kita merasakan ada ketertarikan dengan simbol itu. Bisa jadi kita masuk ke dalam rangkaian hubungan paradigmatik. Semakin dalam, semakin kuat simbolnya itu, ya semakin menarik kita ke dalam hubungan paradigmatik. Nah, yang ketiga ini dalam pembicaraan mengenai budaya visual dan kaitan dengan fotografi, kita perlu membedakan secara mudah aja dulu. Ini karena pasti rodok rumit ya. Tapi strukturalisme itu kurang lebih adalah makna yang dihasilkan oleh efek dari suatu struktur atau sistem. Sementara pada perkembangan terbaru, makna itu tidak lagi dihasilkan oleh hubungan sifatnya sistemik, tapi dia dihasilkan oleh hubungan sifatnya ditentukan oleh wacana atau kode, karena Roland Barthes ini sangat mementingkan persoalan kode di sini. Jadi yang membedakan kelak antara bahasa penulis dengan fotografer itu adalah ketika penulis tulisannya jelek gitu ya, signifarisnya nggak dipahami. Ketika penulis itu juga nggak bisa membuat handwriting yang jelas sebagai tulisan, dia itu akan sulit dipahami. Tetapi apabila sekalinya Om Manto itu jepret sesuatu lewat lensa kameranya, itu sudah identik dengan kenyataan, sudah identik dengan realitas. Maka Roland Barthes itu menyebutnya sebagai analog dengan kenyataan, dia lantas menyebutnya analogon. Jadi sekali jepret, sudah kita tidak lagi bertanya soal ini bohong apa enggak ya. Pokoknya percaya deh, ketika foto itu dihasilkan melalui handphone kita atau kamera kita, pada level pertama itu sudah langsung identik dengan kenyataan. Jadi ini yang kemudian kelak akan membuat orang seperti Walter Benjamin itu sangat sangat yakin ya dengan diktumnya di Age of Mechanical Reproduction, itu adalah zaman reproduksi mekanis yang ditandai oleh bangkitnya fotografi, yang pada saat itu pelukis kemudian terancam karena semula abad klasik itu kebenaran itu diwakili oleh para pelukis yang biasanya diorder oleh kekuasaan ya waktu itu.
Tapi sejak ada fotografi, lalu kemudian realitas itu kemudian dengan cepat diabadikan oleh para fotografer. Nah, pada hari ini kita itu masuk yang disebut era post fotografi. Jadi era di mana persoalan memotret itu bukan persoalan sekedar motret, tapi juga sekarang kita masuk ke dalam wilayah yang simulakrum ya, simulakra adalah satu wilayah di mana hubungan antara penanda dan petanda itu semakin bias ketika masuk ke dalam rangkaian baru. Ini yang disebut Roland Barthes sebagai second order semiological system atau sistem penandaan di tingkat berikutnya. Yang kelak dia menyebutnya ini sebagai level konotasi, bukan lagi di denotasi. Kalau dulu kita di ilmu-ilmu menengah atas gitu kita kenal beda antara denotasi dan konotasi. Kalau konotasi itu adalah kiasan, kurang lebih sama artinya, tapi bukan itu yang dimaksud Roland Barthes, tapi kurang lebih sebagai jalan kita untuk memahami konotasi ya di situ. Nah, boleh dikatakan di abad budaya visual sekarang itu adalah abad konotasi, bukan lagi abad denotasi. Karena peran fotografi, peran gambar, peran film, peran montase itu semakin kuat posisinya. Lalu yang berikutnya itu sengaja saya menambah beratnya omongan kita malam itu dengan studium dan punktum ya. Kaitannya dengan nantinya di ujung slide, kita kan nggak mungkin terus-menerus takluk oleh kekuatan budaya media ini ya. Karena tadi di bagian awal disebut bahwa abad ini adalah abad image, lalu bagaimana dengan subjektivitas kita? Manusia kita ini kan manusia yang aktif, kita manusia yang yang juga aktif menciptakan makna. Oleh karena itu, dua istilah ini pantas untuk kita kenali hubungan antara studium dan punktum. Kalau yang studium itu kita melakukan perekaman dengan mengandaikan itu untuk kepentingan pengetahuan, kemudian untuk kepentingan kultural, kepentingan komunikasi, agar orang paham, orang mengerti. Jadi itu tujuannya adalah will to knowledge. Tapi ini terbalik yang terjadi di punktum. Jadi itu bukan untuk kepentingan pengetahuan, kepentingan kultural, tapi justru untuk menunjukkan subjektivitas kita, menunjukkan hasrat kita. Karena itu desire itu menjadi penting. Bagaimana hasrat ini kemudian menjadi rumah kemanusiaan kita, rumah humaniora kita. Nah, pada titik ini kita akan sampai pada fotografi seni yang kemudian dikontras dengan fotografi yang pro komunikasi. Kalau yang fotografi seni ini tanda petik dia anti komunikasi, dan sampailah nanti kita pada wacana histeris. Berikutnya saya lanjutkan ke slide berikutnya. Pada prinsipnya budaya visual itu adalah budaya yang dibentuk oleh pengalaman visual, terutama oleh peranan media dan teknologi visual. Dan media ini kita tahu sekarang ini semakin luar biasa. Ada media sosial, kemudian ada juga teknologi yang semakin luar biasa surplusnya. Dan bagaimana kode dari waktu ke waktu itu berubah-ubah terus. Bukannya semakin pendek ya, tapi kode itu semakin berbagai macam. Kode itu semakin dia melipat gandakan dirinya dengan kecepatan yang luar biasa. Saat ini kita kenal yang namanya selfie ya. Selfie era 80-an. Mas Santo sama saya itu masih ingat, atau Mas Dodi tentu masih ingat yang namanya gaya. Pada saat tahun 80-an ini kita ngomong budaya visual ya. Kita kalau lihat iklan mobil tertentu gitu, ada kode posenya kok selalu begitu ya. Bahkan
anak milenial sekarang bilang, wah kodenya jadul banget. Jadi kode itu disebut oleh orang Barthes sebagai sesuatu yang pantas kita kenali karena dia beriringan dengan tren ya. Jadi dari waktu ke waktu trennya itu berubah terus sampai sekarang ini. Penanda waktu. Nah, betul. Dan krisis visual ini menciptakan postmodernisme. Jadi krisis visual yang berubah dari era modern itu kemudian menjadi penanda postmodernisme. Jadi visual culture itu berkaitan the look, ya, the gaze, the glance, praktik observasi, pengamatan, pengawasan, ya, surveillance, dan kenikmatan visual pleasure. Dan fotografi di sini juga punya peranan untuk menentukan makna kelas, makna gender, makna seksualitas, bahkan identitas rasial. Dan waktu kemarin Amerika ribut-ribut soal rasialisme, bagaimana kita tahu ya, bagaimana di Instagram itu terjadi perlawanan fotografis ya. Ini menarik karena rasialisme dilawan dengan kekuatan fotografis. Jadi foto yang adegan polisi officer yang menginjak si kulit hitam itu dilawan oleh agen Arahap, terbalik dengan cara si officer itu diinjak oleh officer yang lain yang mukanya sama. Jadi kita lihat bagaimana dengan cara itu dia mendapat likers yang cukup banyak ya. Dengan cara itu kemudian kita tahu kamera ini juga bisa menjadi alat perlawanan. Nah, tadi saya sudah menyampaikan di depan bahwa era sekarang sudah dilihat oleh Walter Benjamin ini sebagai era reproduksi mekanis. Pada waktu itu muncul teknologi cetak, pengetahuan tersebar terdistribusi melalui industri cetak, termasuk industri budaya media ya, surat kabar dan lain sebagainya, sehingga pengetahuan ini terdistribusi melalui industri cetak. Dan tetapi kita perlu ingat bahwa visualitas itu tidak menggantikan wacana bahasa, artinya wacana tekstual, artinya wacana linguistik, tapi dia tuh membuatnya lebih komprehensif, lebih cepat, lebih efektif. Dan sampai di sini kita masuk ke dalam era yang disebut mass images atau generalized image, yaitu era di mana image itu semakin masif, image itu semakin umum, dalam arti orang masyarakat sudah sangat menggantungkan makna hidupnya itu dengan pengalaman image. Nah, karena itu kita perlu lihat bagaimana kedudukan gambar. Gambar ini bisa analog dengan foto, analog dengan film. Itu urusannya dengan pembentukan budaya media. Jadi budaya media itu kita sekarang menjadi bagian dari itu. Dan pada tahun 60-an, Roland Barthes ini melihat pergeseran dari budaya tulisan ke gambar. Dan waktu itu dia masih ragu-ragu, apakah benar nggak ya kita tuh masuk betul ke dalam budaya gambar. Tapi 80-an dia semakin yakin bahwa gambar itu memiliki otonominya sendiri atau sui generisnya sendiri. Lalu foto kemudian semakin memiliki kemampuan representatif yang sempurna. Makanya tadi di bagian ini saya sudah ingatkan perlunya kita melihat antara hubungan penanda dan petanda di sini, kaitannya dengan saat sekali kita melakukan jepret fotografi, kita lihat bagaimana penanda dan petanda ini sekaligus sudah hadir melalui jebretan oleh fotografer. Nah, kemudian di dalam karyanya yang lain, fotografi message ya, dibuat tahun 1961, dan Rhetoric of the Image 1961, Roland Barthes semakin mengeksplorasi mengenai pesan fotografi dan foto atau image sebagai suatu retorik. Retorik di sini dalam arti lebih pada bahasa foto ya. Jadi foto itu memiliki kekuatan retorisnya. Sekalinya kita foto, itu sudah pasti memiliki kekuatan retoris.
Nah, Roland Barthes mengembangkan kemudian semiotika konotasi. Ini boleh kita samakan dengan anggapan umum bahwa zaman sekarang itu zaman konotasi. Orang ketika masuk ke dalam restoran, yang pertama-tama dia lakukan sebelum makan itu justru motret makanannya dulu, Mas Anto baru itu. makan. Mas Anto itu. Mas Anto. Ya. Jadi aneh, perilaku kita ini semua jadi aneh ya. Jadi untuk apa kita motret dulu sebelum kita makan? Rupanya tuh kegiatan komunikasi. Jadi image itu berkaitan dengan komunikasi karena image juga berkaitan dengan konotasi. Image yang dibangun melalui posisi di mana kita selfie, kemudian kita lihat makanan yang kita foto, atau landscape yang kita foto, atau pas saat kita bersepeda kita foto-foto dulu di depan candi. Ini pengalaman saya pribadi. Kenapa ya saya harus foto di depan situs-situs yang unik ya. Ternyata saya juga menjadi bagian dari pengembangan dunia yang connotated ini ya, yang penuh dengan konotasi. Karena kalau saya nggak ikut ambil bagian itu, nanti Roland Barthes menggunakan istilah polite. Nah, kalau saya nggak polite, saya nggak bisa menjadi bagian dari budaya media. Saya nggak bisa menjadi bagian dari kegiatan komunikasi di hari ini gitu. Jadi ini dia mengistilahkan polite itu dalam arti kalau kamu ingin polite, ya masuk dengan cara komunikasi. Jadi maksud saya tadi ngomong apakah itu negatif atau positif, saya hindari dulu karena yang penting sekarang kita lihat bagaimana hal demikian itu berkaitan dengan kegiatan komunikasi di hari ini. Nah, kemudian karya seperti kamera Lucida 1980 ini cukup penting karena Roland Barthes kemudian sadar bahwa yang dikembangkan terkait dengan fenomenologi kritis, fenomen yang dilihat secara kritis ya, karena fenomenologi terkait dengan produksi makna. Kemudian di slide berikut ya, saya berupaya menggerakkan kursor. Foto harus mengandung pesan denotatif dan konotatif, itu sudah ya, tadi kita sudah sampaikan di bagian depan, dan tadi juga sudah saya sampaikan mengenai bahwa sekalinya kita foto itu analog identik dengan realitas, itu seperti pesan tanpa kode. Jadi kode di situ nyaris absen ya, tanpa penafsiran. Alasannya karena signifier, penanda dan petanda itu sudah menyatu ya. Jadi urusan berikutnya adalah membangun konotasi yang disebut lapis kedua setelah denotasi itu selesai kita lakukan. Jadi jenis realitas dalam fotografi ini adalah real unreality. Disebut unreality karena dia sesungguhnya udah lewat ya. Melakukan jepret fotografi itu realitasnya itu sudah lewat. Karena itu unreality. Nah, kemudian disebut real, kita ragu-ragu atau kita gamang karena itu bukan ilusi, dan kelak ini kemudian masuk ke dalam kategori baru yang disebut realisme baru. Jadi fotografi itu kemudian menghasilkan satu pengalaman kita berhadapan dengan semacam kenyataan baru, karena yang kita foto itu kita yakin itu bukan mengada-ada ya. Apalagi untuk kepentingan surat kabar, untuk kepentingan majalah, untuk kepentingan blog, untuk kepentingan publikasi di hari ini ya. Fotografi itu kalau dikatakan itu bohong ya, kenyataan itu bukan ilusi. Jadi di sini Barthes menyebutnya real unreality. Kemudian saya lanjutkan. Nah, yang menarik adalah foto, seni dan lukisan itu berbeda. Pada lukisan, kebetulan saya di Galeri Nasional banyak berurusan dengan seni lukis gitu ya, termasuk di kampus saya ini, tetangga saya di jurusan seni murni, mereka punya prodi namanya jurusan seni lukis. Jadi kalau anak-anak lukis itu membuat representasi, pesan simboliknya cukup kuat gitu. Nah, pesan dari Barthes adalah fotografi tidak perlu untuk menjadi lukisan. Tetap fotografi harus menjalankan tugasnya untuk menuntaskan tugasnya sebagai untuk melakukan fungsi representasi. Tapi pada lukisan ini dia hanya
dia fokus pada pesan yang simbolik. Pada produksi foto, kekuatan pictorial bisa dipakai atau tidak. Ini kan soal pilihan. Nama lainnya adalah style. Jadi ketika kekuatan pictorial itu atau kekuatan gambar itu kelebihan pada kekuatan pictorial itu mau dipakai atau tidak, itu soal style. Karyanya Mas Anto ini kan hitam putih. Mengapa bukan coloring? Mengapa tidak berwarna? Terus kemudian saya lihat juga beberapa fotografer juga selalu sukanya ada yang black and white, tidak coloring. Itu kan sangat bukan persoalan nggak tahu, tapi saya memilih. Karena saya memilih, maka itu adalah style. Jadi gambar adalah bahasa, dan tanda-tanda dalam foto adalah semacam discontinuous signs. Jadi tanda yang discontinue. Dari situ kita bisa lihat fenomena dalam membaca foto dalam kaitannya dengan budaya visual, pergerakan atau pergeseran dari studium menuju punktum, dari yang objektif, yang sosial, menuju yang self. Nanti baca itu merekomendasi bagaimana pentingnya fotografi itu melindungi subjektivitas kita. Jadi kita tidak dimakan oleh objek di depan kita, atau sebaliknya ketika foto itu jadi, kita bukan semata-mata takluk sama objek, ya, termasuk pembaca foto, tapi juga foto bisa mengembangkan subjektivitas kita, karena kita adalah manusia yang tentu saja sedang terus melakukan bergening dengan representasi yang dihadirkan oleh budaya media. 5 alasan kita menyerangi foto itu biasanya: 1, to inform, untuk menyampaikan informasi; 2, to signify, untuk menunjuk; to paint, untuk melukis; to surprise, untuk membuat efek kejut; to awaken desire, untuk membangkitkan gairah. Ini 5 hal yang biasanya kita temukan dalam kasus fotografi komersial, dan beberapa juga kita temukan dalam kasus fotografi dokumenter atau fotografi seni. Dan tadi saya sudah sebut istilah polet dengan keadaan sekarang. Saya biar bisa berkomunikasi, ya saya harus tak foto dulu lah makanan di depanku, jret gitu, kemudian saya kirim melalui WhatsApp, saya posting melalui Instagram, ke Facebook gitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka komunikasi. Dan pada akhirnya tindakan seperti itu juga bisa menghasilkan kategori identitas yang baru gitu. Apakah distribusi image itu kemudian akan mengesankan orang bahwa oh ternyata orang ini selera-nya begini ya. Nah, itu kita bisa melakukan penafsiran atas hal itu. Ya, ada istilah logo teknik di sini atau rekayasa tanda. Jadi urusan ini bagaimana fotografer itu banyak melakukan trik efek yang itu biasanya dalam bahasa foto ada store of stereotypes ya. Store of stereotypes itu stereotype itu dari stereos dan type ya. Jadi bagaimana stereos itu adalah suatu pemadatan dari suatu ide ya, ide yang dipadatkan begitu ya. Saya kalau misalkan di depan kamera itu biasanya, sik mas, jangan foto saya dulu. Lu kenapa? Kalau saya belum dandan itu saya nggak merasa oke. Dan model itu tahu persis itu kode tertentu atau stereotype tertentu atau stereotype atas satu kode tertentu. Jadi pas foto juga ya, pas foto itu juga kalau misalkan sudah memiliki kode, paling pas foto ya kodenya ya pasti akan seperti itu. Model juga seperti sudah punya store of stereotypes ya. Ada yang gayanya begini, Mas Anto tahu persis ya. Ada yang begitu, gayanya begini, begitu ya. Jadi itu store of stereotypes yang sudah ada kodenya gitu ya. Orang buat stereotype ini sudah lazim dikenali karena stereotype itu adalah ready-made elements of signification. Jadi dia itu sudah sudah ready ya, di dalam kamus kita itu sudah ready, karena itu fotografer dia punya kamus bahasa atau leksikon dalam pemilihan objek foto. Dan ini kamus ini akan terus berkembang dalam
arti menulis dalam foto itu sebuah kegiatan mengintervensi tingkat kode. Menulis di sini dalam arti itu tidak dalam level denotatif. Kegiatan menulis sudah diambil oleh alat foto, di sini fotografer kemudian menjadi operator. Sampai saat ini kondisi kita sudah masuk era pasca fotografi, di mana trik efek, pose, dan pemilihan objek ini membentuk imajinasi yang tadi saya sebut di depan, sintagmatik, dapat pula menghasilkan imajinasi paradigmatik. Semua tergantung kode, baik untuk kepentingan dunia iklan atau bukan. Memotret juga mempertimbangkan sistem nilai masyarakat. Ini posisi tawar-menawar ya. Kalau misalnya kita motret itu tanpa mempertimbangkan sistem nilai masyarakat juga pasti tidak terjadi produksi makna ya. Kemudian fotografer dalam arti itu juga dia melakukan intervensi ke level signifiers, ke level penandaannya. Ada 3 tema dalam iklan biasanya. Tema seksualitas, ketakutan, intimitas. Sengaja saya tuangkan ini, sekali lagi ya, apa yang saya buat slide-nya di sini, semuanya saya ambil di buku Semetika Negativa, jadi jangan khawatir kalau misalkan penjelasan terhadap hal ini itu terbatas, tapi di buku itu jauh lebih lengkap. Memotret dalam arti writing itu adalah memfungsikan sistem komunikasi dan tahapan menulis dalam fotografi. Pertama ada perseptif, mentransformasi gambar ke kategori verbal. Ini adalah kegiatan sintagmatik. Kemudian kognitif, mengumpulkan dan menggabungkan unsur-unsur historis dari analogan, ini kegiatan paradigmatik, dan etis ideologis ketika itu menjadi kegiatan untuk menghasilkan foto yang sudah memiliki status simbolik. Untuk mencermati ini kita perlu lihat pergeseran dari studium menuju punktum. Punktum itu mengembangkan subjektivitas. Punktum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, studium dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kultural agar kita polite. Dari sini lahir identitas tadi saya sudah sampaikan, yaitu ada kemirikan, ada analogi. Jika berhenti di sini, kita sekedar sampai pada the culture of fantasy. Artinya kita puas dengan kenikmatan kultural. Pada pembicaraan terdahulu, ada 2 jenis kenikmatan. Ada kenikmatan kultural, ada kenikmatan yang melampaui kultural. Ini yang disebut pengalaman berikutnya sampai pada pengalaman morning. Morning itu tercekap ya mulut kita pada saat kita melihat foto yang membuat kita terdiam cukup lama ya. Pada satu titik di mana kita berhenti di situ dan kenapa saya fokus pada satu titik itu, itulah disebut pengalaman morning. Pada saat itu terjadi anima kemudian, jadi seolah-olah titik itu hidup, hidup dalam arti anima di sini. Sampai di sini punktum itu sampai membuat kita bisu karena tadi ya tercekap diem gitu ya, karena itu sudah melampaui fakta dan akhirnya muncul yang disebut subjektivitas kita yang ditandai dengan hasrat kita. Jadi ada adagium, I want to be primitive without culture, saya ingin telanjang tanpa budaya. Jadi yang semula melakukan praktik fotografi itu untuk memenuhi pengetahuan kultural untuk tujuan komunikasi, tapi pada fotografi seni kita akan sampai pada pengalaman satori ini. Barthes kemudian seringkali mengulang-ulang istilah ini, satori fotografis, yaitu melihat aura, melihat anima, sukma ya, atau anima yang kecil-kecil di situ. Nah biasanya kita akan mengalami satu kesendirian karena tracing ya, dengan yang bukan tanda. Yang semula kalau kita lihat tanda itu jelas ya, ini komunikasinya apa jelas ya, pengetahuannya apa itu jelas ya. Tapi saat terjadi pengamatan secara mendalam terhadap satu objek foto yang buat kita tercekap itu tadi, kita akan sampai ke dalam satori fotografis dan kita akan merasa lonely, merasa sendirian. Nah,
Poin saya dari serangkaian slide-slide yang saya sampaikan di sini kaitannya dengan budaya visual adalah bahwa pertama, fotografi memiliki peranan penting dalam bentuk budaya visual. Mudahnya itulah. Kemudian budaya visual juga sebaliknya dibentuk oleh pengalaman fotografis. Dan fotografi ini sudah sampai ke era post fotografi dalam arti teknik yang semakin berkembang luar biasa. Dan yang ketiga, saya kira berbeda dengan budaya tekstual yang di abad dulu orang percaya sama buku, tapi sekarang orang seperti yang pada poin pertama ini, seeing, melihat itu sesuatu yang lebih utama daripada yang kita percaya di hari ini. Jadi melihat itu ditentukan oleh kekuatan gambar. Kalau dulu lukisan itu menjadi akses orang untuk paham mengenai suatu pengetahuan tertentu, sekarang fotografi dengan kemampuannya bisa melakukan jauh lebih cepat, lebih efektif, dan sekarang ini fotografi justru bisa melampaui dirinya. Poin berikutnya yang menurut saya juga penting, ketika foto itu bukan suatu tindakan semata-mata untuk memenuhi komunikasi, tapi untuk kepentingan subjektivitas fotografi itu bisa sampai pada pengembangan subjek. Ya. Jadi Barthes itu akhirnya menggeser pembacaan dari yang semula posisinya membaca, akhirnya sampai pada kategori menulis. Yang menulis di sini adalah tindakan aktif. Menulis ini bukan tulisan tangan, bukan ya, tapi menulis dengan analogon, ya, menulis dengan bahasa foto. Nah, posisi tawar-menawar kita di hari ini, bagaimana di budaya visual ini kita benar-benar terhubung dengan media dan teknologi, karena media itu terus berkembang ya, kemudian teknologi juga berkembang pesat. Pada titik ini kemudian kita masih bisa ngecek sekali lagi apakah budaya visual ini masih pantaskah kita menyebutnya sebagai budaya visual, karena sekarang ini eranya kebercampuran antara budaya visual dengan budaya audio, budaya yang lain-lain ya. Jadi posisi visual ini apakah masih kuat apa tidak? Ya ini yang akan menjadi pengalaman kita bersama di hari ini sampai dengan ke depan. Itulah kalau ngidul saya, kurang lebih mohon maaf jika sejumlah istilah-istilah cukup membuat kita pusing, tapi harapan saya ini bisa memberikan kontribusi untuk melakukan kritik terhadap budaya media, dan juga kita bisa memicu para fotografer ini untuk melakukan posisi tawar lebih kuat terhadap budaya media, karena yang sudah dikatakan oleh para ahli di depan, kita ini sangat sekali ditentukan oleh budaya visual. Demikian Mas Dodi. Yep. Mudah-mudahan kalau ngidul ini ada manfaatnya. Ya, manfaatnya pecah kepala saya itu ya. Oke, Mas Sujud bisa di close dulu share screen-nya. Ada beberapa catatan yang ingin saya ajukan ke Mas Sujud. Sudah di close share screen-nya mungkin? Bisa? Sebentar Mas, saya stop share ya. Oke. Ya, siap.
Ini begini, dari penjelasan sejak awal dan sampai yang terakhir ini, memang fotografi mempunyai satu peranan dalam sebuah habitual di masyarakat. Saya kira ada konotatif di situ. Pertanyaannya adalah sampai seberapa sih supaya itu tidak terdistorsi? Karena saya tidak melihat satu hal, satupun yang bisa mencegah supaya itu tidak terdistorsi. Karena satu gambar ketika dilihat oleh 10 orang, pasti ada satu dua yang kemudian menyalahartikan itu, meskipun konotatif itu sangat-sangat sangat akurat ditentukan di situ. Perbedaan kita melihat sebuah signage, sebuah tanda, apa yang bisa menjadi itu tidak terdistorsi, Mas, dalam sebuah budaya kultur? Terdistorsi itu misalnya dalam arti gimana, Mas Dodi? Jadi gini, kita motret dengan kondisi lensa yang katakanlah semakin cembung, maka bentuk sebuah fakta itu tidak sesuai asli. Ketika sebuah foto itu membuat sebuah fakta baru, apakah ini menjadi satu hal yang disepakati bahwa distorsi itu adalah benar adanya? Nah, untuk menjaga supaya konotatif ini tidak nyimpang gitu loh dari maksud si pembuat, apa kira-kira yang perlu di apa ya istilahnya dilakukan oleh seorang fotografer? Baik, terima kasih Mas Dudi. Mungkin mudah-mudahan apa yang saya respon ini menjawab ya. Kalau enggak, karena tadi saya sudah infokan di bagian awal, saya juga lagi belajar, menempatkan diri saya sebagai pembelajar sama teman-teman, jadi posisi kita setara semua. Kalau Roland Barthes itu mengenalkan dua hal ya. Pertama, caption itu sebagai anchor, caption itu sebagai relay ya. Untuk menjaga konotasi biasanya dijaga oleh judul konteks internal foto ya, yang punya fungsi menambat anchoring. Jadi foto itu ditambat oleh caption. Terus kemudian jika foto itu oleh fotografer miskin pengayaan makna gitu, saya mudah-mudahan nggak salah menyebut ini, caption itu bisa dilakukan dengan strategi relaying. Yaitu to relay itu memancarkan. Ini biasanya taktik penjudulan karya yang dilakukan oleh pelukis. Apabila lukisannya itu abstrak, biasanya captionnya itu menggunakan cara yang lebih jelas gitu ya, supaya konotasinya itu nggak mengapung, nggak terlampau liar. Tapi kalau lukisannya itu realis, maka agar dia tidak diselesaikan oleh gambar yang denotasinya cukup kuat, maka fungsi caption itu memberikan konotasi lanjut, Jadi kita lihat hubungan antara lukisan dengan fotografi itu hampir mirip. Walaupun tadi Roland Barthes mengatakan itu tidak mirip ya. Jadi biarkan fotografi tetap melangsungkan tugas representasionalnya, sementara lukisan itu fokus pada pencarian simbol, fokus pada kekuatan simboliknya. Sementara fotografi itu terus melakukan fungsi representasionalnya, karena memang dia mampu sekali fotografi. Hal yang tidak mungkin dilakukan oleh pelukis misalnya. Demikian Mas Dodi. Terus untuk masalah kaitannya dengan perilaku masyarakat, sebetulnya kultur visual itu sebagai penentu perilaku masyarakat atau perilaku masyarakatnya sebagai penentu kultur visual? Baik, tadi slide saya salah satunya menyinggung soal store of stereotypes ya. Store of stereotypes itu artinya stereotyping di sini kita ada sepakat artinya bahwa stereos itu ide yang dipadatkan telah menjadi kesepakatan atau menjadi kamus sosial kita. Jadi apakah kultur yang menentukan kita, apakah kita yang membuat pengaruh terhadap kultur. Nah pada titik ini Barthes itu kemudian membuat semacam strategi
untuk lolos dari situ itu seperti cara sastra itu melindungi dirinya dari kekuatan teror bahasa. Karena puisi itu sebetulnya strategi untuk melindungi diri dari subjek. Melindungi diri dari kekuatan teroris bahasa. Puisi itu melindungi diri dari kekuatan teror. Sama dengan foto. Foto pada satu tujuan tertentu dia bisa melindungi diri kita dari kekuatan image, bahkan kekuatan kekuatan mass image tadi disebut oleh Barthes itu tadi, kekuatan membuat kita tidak mengalami yang disebut kenikmatan lagi, karena tanpa ada kenikmatan kita kehilangan subjektivitas kita, katanya begitu. Jadi kita harus menjadi pribadi yang desiring, pribadi yang berhasrat. Cara untuk melakukan ini adalah bentuk seperti ilustrasi, kalau nggak salah oleh siapa saya lupa ya, di Barthes sendiri di dalam buku 93 negatif itu ada. Jadi apabila kita dikejar oleh banteng, matador itu kemudian punya strategi untuk mengelak dari kejaran si banteng itu. Nah ini puisi, nah ini foto bisa melakukan itu. Mental ancaman image dari gitu ya. Iya, kalau kita bicara budaya visual, pada fashion kita nyaris nggak punya pilihan. Budaya fashion itu, kita kalau ke supermarket, ke toko gitu, nyaris itu sudah tanda petik ready-made image itu sudah ada. Sejak berangkat dari rumah ya. Kita tuh sejak dari berangkat sudah disediakan oleh rhetorics yang disediakan oleh stock of fashionnya itu. Ya. Nah, pertanyaan untuk menjadi fotografer yang kreatif atau menjadi kreator yang kreatif, ya harus bisa melampaui yang stereotype itu. Ya, dan ini artinya begini. Ini kan sudah terpola sejak kita kecil bahwa ya ini setuju entah tidak, karena memang sejak kecil kita tuh sudah dipolakan bahwa ini lo nak gelas, ini lo jalan, inilah jaran, ini pohon dan sebagainya. Ketika stereotip sudah terbentuk seperti itu, dan itu membentuk sebuah desire, artinya ada satu titik di mana kita itu berusaha untuk ada nggak bisa membuat sebuah mental image yang baru dari beberapa penggabungan stereotip. Ya, untuk tadi saya sebut ya, ini setiap tawar-menawar terhadap punktum ini ya. Kalau kita tadi membuat perbedaan antara punktum dan studium. Tawar-menawar kita terhadap studium ini, tawar-menawar kita terhadap the coded culture, kultur yang terkodekan ini, apa sih? Ya, itu tadi. Bagaimana kita harus mengembangkan subjektivitas kita, atau ini yang disebut saatnya kita melakukan tanda petik writing, saat kita menjadi pembaca yang aktif. Jadi kita melakukan tafsir dengan ada itu beberapa strateginya. Misalnya satu, melakukan dekomposisi. Kalau yang biasanya komposisinya strukturnya seperti ini, kita bisa melakukan dekomposisi. Itu ada banyak strategi tanda petik logoteknik yang yang kita lihat dari fenomena dekonstruksi struktur biasanya untuk melakukan dekomposisi itu tadi, dari yang semula apa menjadi apa. Itu bisa dilakukan cara seperti itu. Ini saya kira sudah masuk ke tataran teknis dan saya membatasi diri ya. Teman-teman ini jauh lebih canggih lah dalam soal trik, istilahnya Barthes itu trik efek itu jauh lebih canggih lah. Sebelum saya masuk ke kolom chat, satu hal Mas. Dengan adanya stereotip yang menumpuk di sini, bisakah itu memprediksi sebuah fakta yang akan terjadi ketika kita mau motret dan mempolakan fakta itu sesuai keinginan? Sorry, bisa diulang Mas Dodi? Seorang kreator, katakanlah kreator lah, kita secara umum aja lah. Ketika stereotip itu sudah numpuk di sini,
bisa nggak kita itu kemudian terpola, akhirnya tercenderung untuk mempredik sebuah realitas. Dan akhirnya kita berusaha untuk mengcapture itu menjadi sebuah realitas yang baru, memprediksi. Bisa nggak kira-kira? Sangat sangat apa namanya sangat mungkin ya, karena simulacrum yang dikatakan bagian slide awal saya itu dalam arti itu. Jadi hubungan antara penanda dan petanda yang semula itu stabil, itu kemudian bisa naik ke level kedua, penanda dan petanda yang pertama yang berarti jadi petanda ya, kemudian tuh dimainkan lagi untuk dihubungkan dengan penanda yang lain. Kita lihat ada 3 jenis hubungan simbol di sini. Ada hubungan simbolik, hubungan sintakmatik, hubungan paradigmatik. Yang hubungan biasanya untuk kasus fotografi seni itu hubungan yang sangat kuat adalah hubungan asosiatif ya. Jadi suatu jepretan itu kemudian terhubung dengan asosiasi kita, tapi itu sifatnya hanya ada di benak kita, tidak ada di fotonya itu. Tapi kalau misalnya dia ada di fotonya itu, dia dikenali dengan hubungan yang kasat mata, hubungan sintakmatik. Nah, tapi apabila kita kuat memilih satu objek yang sudah tidak perlu lagi hubungan sesama ya dengan simbol lainnya atau hubungan imajinatif, dia murni menjadi hubungan simbolik. Kita lihat pada kekuatan burung Garuda Pancasila atau misalnya lambang Palu Arit atau misalnya lambang tertentu, lambang bulan sabit, itu sudah kuat karena konotasinya sudah ketahui bulan sabit ini berarti ini, salib itu artinya ini, warna hijau ini gitu Palu ya. Arit artinya ini, Garuda Pancasila artinya ini ya. Jadi itu secara konotatif, kalau istilahnya Mas Dodi tadi, sudah terkodekan cukup kuat. Apabila itu kemudian mau dikonstruksi, melakukan dekonstruksi terhadap image itu, ya harus dibuat image tandingan yang sekuat itu. Dan syarat untuk membuat image tandingan seperti itu harus masuk ke dalam logika diakronis, logika historis, logika waktu. Karena image itu tidak bisa dibentuk saat itu juga. Image itu harus melalui proses tanda petik naturalisasi. Jadi dia perlu dinetralize oleh satu situasi historis tertentu, spasio-temporalnya harus ada. Kalau enggak, ya dia akan menjadi penanda yang kosong. Dan kita ini sekarang hidup dalam dunia yang sangat konotatif ya. Hampir tidak ada yang tidak konotasi sekarang. Semuanya konotatif. Ini paling tidak sudah diingatkan oleh Randers ya, melihat gejala munculnya budaya media itu, dia sudah melihat ini konotasi semakin kuat peranannya di dalam budaya visual kita di hari ini, apalagi peran gambar, peran foto itu sangat mendukung ke arah sana. Makanya dia bilang kekuatan iklan itu sangat intensional, karena jelas iklan ini punya strategi untuk menghasilkan satu kode baru. Kalau enggak, suatu produk nggak laku dijual gitu. Dan biasanya orang kemudian seperti Andy Warhol itu kemudian tahu persis ya kekuatan simbol yang dihasilkan oleh industri budaya massa ini. Kemudian dia lahir cara baru, yaitu dia membuat karya Campbell Soup itu ya. Itu kan secara ikonik masyarakat Amerika sudah tahu persis itu apa, seperti kita tahu Indomie lah. Tapi oleh pelaku kreatif itu bisa oleh fotografer, oleh seniman, oleh pekerja kreatif secara umum. Jadi maksud saya adalah di sini kita bisa melihat tawar-menawar yang dilakukan oleh aktor kreatif terhadap the generalized image tadi yang di slide yang saya barusan tampilkan itu, dan mass image. Jadi mass image ini bisa membuat orang mengalami kemacetan kultural, kemacetan budaya, karena orang sudah tidak lagi punya apa yang disebut imajinasi.
orang akan hanya melakukan konsumsi siap pakai atau ready made consumption. Ya wis lah, ini menandakan masyarakat kita bisa mengukur sejauh mana masyarakat kreatif atau tidak. Apakah masyarakat itu mengonsumsi ready made atau dia justru membuatnya gitu. Oke. Waduh, berat Mas. Oke, sekarang saya ke chat. Ada Mas Etsas. Mas Etsas, bisa saya buka mic-nya? Silakan, sampaikan pendapatnya. Bagaimana kira-kira bahwa distorsi itu bisa merubah sebuah meaning? Monggo, Mas Etsas. Oh, distorsi ya. Jadi tadi sempat disinggung bahwa dari teks pindah ke gambar, ke foto. Bahwa foto bisa lebih dipercaya karena ngapunten, bisa lebih dekat Mas dengan speaker? Oke. Oke, siap. Oke, jadi tadi disinggung bahwa dari teks pindah ke foto. Karena foto dianggap lebih akurat, lebih benar karena karena itu ya. Nah, tapi kemudian kan kita tahu sekarang teknik-teknik untuk memanipulasi foto itu luar biasa. Betul. Bukan foto yang statis, yang diem, tapi even orang ngomong pun itu bisa dirubah. Jadi mungkin akan cepat sekali orang juga makin akan tidak percaya sama foto ya, karena hal-hal itu gitu. Itu. Terus kalau boleh ada satu pertanyaan lagi? Monggo, silakan. Mengenai foto seni. Pertama, secara terminologi atau definisi, foto seni itu apa sih? Gitu ya. Foto seni itu apa? Kemudian kaitannya tadi disebutkan oleh Mas Wujud bahwa justru lukisan itu simboliknya lebih kuat daripada foto. Nah, saya kurang bisa paham soal itu ya. Apa nggak terbalik gitu? Oke, silakan Mas Sujud ditanggapin. Ya. Halo? Halo Mas Sujud? Lost connection? Ya, saya barusan lost 3 menit. Boleh saya dibantu tadi pertanyaannya, Mas? Sebentar. Mas Sujud, untuk videonya di off-in aja enggak apa-apa. Untuk videonya di off-in aja enggak apa-apa supaya modulasinya jelas. Halo. Mas Sujud? Halo? Mas Sujud? Close. Sebentar. Biar beliau join lagi. Sebentar, tunggu. Mas Sujud? Halo. Lah, sip. Halo, Mas. Sip. Maksud saya, Pak Etsas. suara saya terdengar nggak ya? Terdengar. Pak Etsas, bisa di-on kan videonya mungkin? Videonya, oke. Oke. Bisa diulang untuk pertanyaan, karena beliau mungkin belum menangkap keseluruhan pertanyaan itu. Oh, yang mana nih? Yang kedua aja lah ya. Tidak apa-apa, lukisan atau yang tadi, yang pertama, monggo silakan. Oke. Pertama mengenai ini. Tadi dalam salah satu penjelasannya yang fotografi dan budaya visual itu disebutkan bahwa foto seni lebih kuat, lukisan itu lebih kuat pesan simboliknya daripada foto seni. Jadi pertanyaan saya sebetulnya pertama foto seni itu apa? Apa sih yang terminologinya atau definisinya? Sehingga bisa disebutkan bahwa justru lukisan masih lebih kuat pesan simboliknya. Jadi barangkali kalau mau dilihat dari sisi seninya atau semiotiknya, terserah Mas Sujud gimana itu. Makasih. Tanggepin Mas Sujud. Ya. Halo Mas Edwin. Ya, jadi Roland Barthes sendiri aneh ya, dia punya
harapan terhadap fotografi agar fotografi itu diminta terus menuntaskan tugas representasionalnya. Dalam arti representasi terus menghadirkan, ya, fungsi menghadirkan, to represent, untuk menghadirkan. Nah, sementara tugas untuk melakukan simbolisasi itu pada ranah seni gitu, lukisan yang memang dia akan terus-menerus menghasilkan simbol. Pengertian fotografi lukisan yang menghasilkan simbol di sini mungkin paling gamblang ya, mungkin kita ambil contoh misalnya yang paling kita kenal Affandi gitu ya. Lukisan Affandi itu kan kita tahu Abstrak dia gitu ya. dikenal dengan abstrak ekspresionis ya, dengan pakai cube-nya, terus kemudian dia mengekspresikan itu ke dalam bidang kanvas. Kemudian kita lihat di situ ada figur manusia, kemudian ada figur benda-benda, ada objek, ada benda di situ, terus kadang ada landscape. Nah, di titik itu apakah itu identik atau analog dengan kenyataan? Nah, ini sangat berbeda dengan fotografi yang sekali tembak foto itu bisa langsung to signify. Tadi ada 5 kekuatan fotografi yang sudah disebut. Dia langsung bisa menembak ini realitas yang dihadirkan oleh foto. Makanya Roland Barthes dia mengatakan kita nyaris nggak bisa lagi bertanya ke dalam hasil fotografi, karena fungsinya to signify itu sudah jelas. Dia identik, dia analog dengan realitas yang dihadirkan. Sementara pada lukisan sekuat-kuatnya realisme, tetap saja dia adalah suatu praktik simbolik. Dalam arti kekuatan, mungkin ya kalau saya terjemahkan, bisa jadi saya salah, kekuatan analognya itu masih kalah dengan fotografi. Nah, pada titik ini kita tahu juga, fotografi pada perkembangannya bisa menghasilkan anak baru yang disebut fotografi seni. Sudah ada beberapa fenomena misalkan yang dilakukan oleh teman-teman Mas 56 di Indonesia ya, atau di luar negeri itu ada banyak fotografi yang sudah masuk ke dalam ranah fotografi seni. Nah, kalau fungsi representasi ini dia pro komunikasi, dia masih punya misi untuk berkomunikasi dengan pemirsanya, penontonnya, viewersnya. Oke, ini artinya begini nih. Nah, itu ditentukan oleh stock of culture yang di benak orang masing-masing akan beda, baik si fotografer dan juga viewersnya. Nah, bagi kasus simbolik yang dalam ranah lukisan, di situ cara menikmati penikmatannya berbeda dengan yang fotografi ini ya, karena fotografi ini pada tembakan pertama dia sudah punya kelengkapan antara yang ditandai dan yang menandai itu di satu paket. Ya, jepretannya itu nyaris sudah tidak lagi kita pertanyakan. Ini dengan anggapan bahwa ini foto ya, foto yang dalam arti bukan foto rusak ya, foto yang kita ambil secara candid dan lain sebagainya. Mungkin itu saya yakin nggak menjawab ini, tapi artinya bahwa lukisan itu apakah creating the fact dan motret itu adalah capturing the fact. Apakah seperti itu? Iya, fotografi ini disebut after the fact, melampaui fakta, karena yang dipenuhi itu bukan rasa kenikmatan kultural lagi, tapi yang dipenuhi itu yang dipenuhi itu adalah titik kritis kita berhadapan dengan foto. Masalahnya di sini, masalahnya adalah titik kritis ini adalah kritik histeris. Ini kategori yang dibuat oleh Roland Barthes yang menarik. Jadi histeria itu tidak memiliki objek, kilakanya itu. Nah, kalau misalkan fotografi yang pro komunikasi kan masih ada objeknya. Dia masih bisa kita pahami gitu. Masalahnya di fotografi seni, objek itu tidak ada. Objek ini dalam arti pengetahuan ya, bukan objek dalam arti benda, tapi kita mengalami histeris
yang tadi kemudian kita sampai pengalaman morning itu tercekap ya, melihat foto, melihat karya yang seperti itu. Aduh, ini sebenarnya apa ya? Terus kita melakukan morning sampai dengan itu muncul anima, seolah-olah titik yang kita amati itu hidup dalam benak kita. Tapi mau kita katakan tidak juga jelas karena belum ada objeknya. Ini yang disebut jusong. Saya nggak tahu spelling yang benar apa ini. Tapi tadi sudah disinggung oleh Roland Barthes, I want to be primitive without culture. Jadi saya ingin telanjang tanpa budaya sekalipun. Saya ingin memotret tanpa keinginan untuk berkomunikasi. Ini kita akan sampai sebenarnya pada kategori fotografi seni. Ya artinya itu sudah apa ya, kalau seperti Chogyam Trungpa dari Tibet itu mungkin pengen menangkap pure perception dari sebuah fenomena mungkin. Apakah seperti itu? Ya bisa Mas. Karena Roland Barthes itu sendiri tertarik juga menyinggung soal fenomenologi kritis ya. Jadi dia itu untuk menjelaskan kekuatan komunikasi fotografi itu percaya bahwa ditentukan oleh stock of culture yang kita punya. Tapi dalam kasus yang bukan itu, yang saat kita melihat foto dan kita sudah nggak punya objek lagi, kita histeris. Tapi saya kira ini karena dalam konteks budaya visual, Mas. Jadi budaya visual ini budaya yang pro komunikasi. Jadi kalau ini arahnya kok makin lama makin fotografi seni. Tapi menarik ini, nggak apa-apa. Siap. Begitu, Pak Edwin, ada tanggapan mungkin? Ya, memang kenapa saya nanya ke sini, karena tadi terus ada masuk ke foto seni ya. Iya. Foto seni. Sementara peran fotografi, kalau kita lihat sih, ya, dan kalau saya nggak salah tangkap, itu kok pelan-pelan mulai mengambil alih atau mengalahkan peran lukisan. Misalnya, kalau misalnya kita ingat pada awal adanya kamera itu kan hasil foto itu dianggap sesuatu yang jauh lah dari seni. Sampai berangsur-angsur hal itu berubah, sehingga apalagi dengan ada Photoshop dan segala macam, kita bisa ngelihat foto-foto pemandangan yang orang yakin itu real karena benar-benar ditangkap, tapi dengan polesan dari Photoshop dan sebagainya itu menjadi sangat indah. Bias gitu ya. Ya, jadi over mungkin ya. Tapi saya nggak tahu apakah sekarang orang masih mau beli lukisan Gunung Singgalang dengan Ngare Sianoknya mungkin. Itu mungkin udah lewat, akan kalah oleh foto seni yang bagus sekali. Terus kemudian foto itu kalau secara semiotik mungkin ya, dia tuh bisa sangat kuat gitu. Kayak misalnya kalau contoh fotonya Pak Oscar. Ya, itu kan luar biasa. Jadi dalam foto saya melihat dari semiotiknya bisa, kemudian dari seninya itu bisa, dan selain faktor Photoshop juga faktor dari subjektivitas fotografer yang ini seninya tinggi gitu. Ya. Oke, Pak Edwin, ya, saya boleh nanya satu hal nih, Pak Edwin. Bagaimana respon Pak Edwin ketika ada satu pertanyaan, foto ini di mana seninya? Kira-kira respon jenengan gimana? Wah, kok jadi saya yang ditanya ya? Enggak apa-apa. Saya juga belajar Pak Edwin. Ini tanggapan. Sudah pengen tahu responnya saja. Seandainya kalau Pak Edwin ketemu pertanyaan, katakanlah ada satu pertanyaan, orang anak-anak sekarang ini kalau nanya juga unik sih. Di wall FB kadang-kala muncul satu respon, foto ini seninya di mana? Artinya memang separah itukah sebuah foto itu sampai kok sajanya tidak boleh banget nyentuh seni? Gimana respon jenengan? Pertama, saya itu kemarin ikut lomba foto PLG aja saya nggak ikut. Jadi saya bukan fotografer ya. Nah, terus kemudian namanya menilai seni. Wah, itu seni itu seperti apa? Saya juga nggak membayangkan kalau ditanya definisinya yang berseni seperti apa. Saya juga nggak punya terminologi. Saya belum punya kalimatnya. Tapi kalau saya melihat foto, mungkin saya pakai feeling aja. Saya suka foto itu. Seperti misalnya yang pemenang PLG kemarin.
itu begitu itu masuk di WAG, saya langsung lihat, wah foto ini saya suka. Memang itu ya. Ya. Oke, oke. Nah, Jadi kalau artinya memang rasa ya, patokannya dirasa ya. ya. Memang yang merasa. Kalau misalnya kita bandingkan dengan musik ya, musik itu kan secara umum dibilang seni. Tapi kalau ditanya seninya di mana? Nah, sekarang kalau misalnya kita membandingkan musik Yes sama Genesis sama Ya Plus beda. Plus gitu kan, ya tidak bisa diperbandingkan kan. Mungkin seperti kita coba memperbandingkan budaya karena punya value yang berbeda. Nggak bisa Betul. dikatakan ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Mungkin gitu. Oke, siap Pak Edwin. Ya. Beralih ke pertanyaan berikut dari Kang Riyadi. Fotografi yang cenderung disruptif digital, apakah harus diimbangi budaya baca literatur, Mas Sujud, kira-kira? Singkat saja. Saya kurang yakin paham ya dengan pertanyaannya. Maksudnya itu fotografi yang disruptif, bagaimana Mas? Bisa diulang? Jadi disruptif pada fotografi digital sekarang yang cenderung menyimpang. Ini mungkin kalau bisa saya tambahi, apakah harus cenderung diimbangi dengan menyimpang? Apakah perlu diimbangi dengan budaya baca? Saya nggak punya keyakinan saya bisa menjawab enggak ya, tapi persoalan literasi itu penting ya jelas karena sama halnya dengan seorang pekerja kreatif, baik itu fotografer, pografis, pelukis, pematung dan lain sebagainya. Literasi dalam arti yang kita bicarakan dari tadi, logo teknik ya, istilah. Saya sorry kalau saya kembalikan terus ke Roland Barthes karena ini bisa menjadi studi bersama kita ya, karena saya sendiri nggak orisinal semuanya dari saya. Jadi logo teknik itu prasyarat penting bagaimana seorang fotografer itu harus menguasai sejumlah trik efek ya, dia mengistilahkan trik efek. Jadi dengan adanya penguasaan literasi terhadap produksi foto dan tentu saja penguasaan literasi terhadap kode-kode kode-kode atau kode-kode sistem kultural, hasilnya itu akan bisa lebih bisa bisa terdefinisi ya. Apakah si foto itu untuk kepentingan pengetahuan, kepentingan komunikasi atau tidak gitu ya. Kalau misalnya pada akhirnya kita sudah cukup puas dengan kenikmatan seperti itu ya nggak masalah juga karena Barthes itu kemudian mengenakan juga istilah pleasure of the text. Jadi pada akhirnya kalau kita tidak puas dengan hasil suatu fotografi, barangkali itu ciri-ciri keinginan kita untuk ingin mendapat kepuasan lebih lagi. Istilah Mas Dodi tadi after the fact itu. Lampaui dari fakta yang dihasilkan oleh foto itu. Nah, kaitannya dengan budaya visual. Nah, budaya visual ini kan dicirikan dengan munculnya stereotyping yang dibuat oleh industri dalam ini misalnya fashion, termasuk juga kode-kode pose dalam fashion itu kan sudah terkode banget ya. Kita akan menjadi pribadi yang hanya mengonsumsi yang tersedia saja. Nah, bisakah kita mendisrupsi itu? Nah, salah satu strateginya yaitu dengan cara melakukan trik efek ya, yang ini dikenal dalam kasana fotografi. Saya nggak sekali lagi dari awal ya, saya nggak ingin masuk ke dalam ranah teknik karena teman-teman fotografer jauh lebih paham ini. Siap. Oke, beralih ke satu tanggapan dari Pak Julius sebelum saya beralih ke Pak Sukri grafis ini supaya bisa memberikan satu pendapat satu dua hal. Mas Julius bisa di open mic mungkin. Mas Julius nanti. Halo Mas Julius, silakan berpendapat. Sebenarnya itu subjektif ya, itu pendapat. Enggak apa-apa, silakan. Menurut saya
ini kan arahnya sudah ke fotografi seni ya, fotografi. Nah, menurut saya yang saya cuma tergelitik tadi ya Pak Dogi kayaknya apa namanya, foto itu bisa enggak konotasinya diarahkan, diserahkan. Itu menurut saya itu kalau untuk kepentingan pendidikan mungkin bisa, bahkan harus menjadi satu sisi. Tapi rasanya kok ya hanya subjektif saya. Ke depan itu semakin custom seperti apa namanya, apa saja ya segala macam ini sekarang custom. Bahkan orang itu cenderung kalau sama aja langsung dia merasa itu. Kalau kita ketemu orang di jalan dengan baju yang sama tuh pasti kita lari atau menghindar, dikira sama. Itu arahnya ke situ semua. Dalam hal pemikiran juga sama rasanya. Jadinya segala sesuatu itu termasuk foto ini nanti sebagai media penyampai pesan yang konotatif ya, apa namanya, ya nanti akhirnya akan beradu apa namanya, berpendapat yang punya dasar sendiri-sendiri, sehingga pemaknaan atau ya dalam tanda kutip kebenaran itu ya memang hanya persepsi yang terkuat. Soalnya kan fakta itu nggak ada. Fakta itu menurut komunikasi, setahu saya fakta itu kan persepsi Yeah. tapi persepsi yang paling kuat. Ya. Dia itu hanya namanya yang ngomong malam itu ya. Ya, Pak Julius, thank you. Sekarang ke Mas Sukri. Mas Sukri Grafis, silakan di open. Mas Sukri. Halo Mas Sujud. Pendapat Mas Sukri tentang visual culture di Indonesia. Halo, Sukri, apa kabar? Silakan berpendapat tentang visual culture yang ada di Indonesia sekarang. Halo, Mas Sukri? Iya. Monggo, silakan. Iya, budaya visual itu kalau saya analogikan begini. Kalau dulu itu ada pernyataan dari seorang filsuf, dia bilang begini, kayak Deka, kayak siapa? Saya Deka nggak dengar suaranya, Mas Dudi. Kedengaran enggak? Halo? Ya? Suaranya kedengaran? Lanjut Pak, lanjut. Kedengaran ya? Ya, oke, sekarang dengar. Ya. Kalau dulu itu saya dengar begini ya, soal aku berpikir maka aku ada, begitu ya. Nah, sekarang itu terbalik. Aku melihat maka aku ada. Ya kan? Seperti itu. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah sekarang itu kalau kita tidak melihat, kita tidak menjadi manusia modern itu. Karena budaya visual itu menggantikan cara-cara yang oral atau yang tekstual, ya, akhirnya kita berpindah pada realitas yang baru. Sekarang ini, apa namanya, kita itu baru percaya kebenaran apabila ada fotonya, kan? Iya. Tidak cukup ketika ada orang melihat kejadian, dia berkata, ada kejadian di sana. Itu tidak cukup lagi sebagai kebenaran, sebagai representasi realitas. Tapi yang menjadi kebenaran itu sekarang adalah soal apa yang visual itu. Nah, konsekuensi dari semua itu banyak konsekuensinya, dari masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Apa yang sudah dijelaskan Mas Sujud, itu memang konsep-konsep sebenarnya, konsep-konsep cara-cara kita membaca kebudayaan media ya, budaya media yang diberikan oleh Barthes. Kalau saya melihat begini, dalam kebudayaan kita khususnya di fotografi, tidak ada sekarang itu yang denotasi. Semua itu sudah konotasi. Konotatif ya. Budaya media itu, nah saya mau di sini mungkin Mas Sujud lupa bahwa kita harus membedakan bagaimana budaya media dengan foto-foto jurnalistik, misal.
Karena kedua ini berbeda cara kita melihat ini. Itu. Iklan itu berbeda caranya dia menyampaikan pesannya. Nah, disitulah ada trik efek, ada trik pose yang diciptakan oleh Roland Barthes. Nah, trik-trik itulah yang menjadi kode-kode pembacaan. Itu. Jadi begini, saya mau sedikit jelaskan ya, soal di Barthes itu ada yang positiva, ada yang negativa. Positiva itu masih terpaku pada yang namanya strukturalisme, di mana Barthes dia masih menggunakan struktur untuk melihat tanda. Nah, yang positiva itu dia lari kepada yang namanya fenomenologi sinis, di mana subjektivitas kita, di mana di situ ada Sartori dan lain sebagainya itu, disitulah peranan subjek membahasakan fotografinya sendiri. Dia keluar dari yang namanya struktur, gitu. Makanya di awal tadi Pak Sujud, dia sudah mengatakan ada signifier, signified. Namun yang sekarang itu perlu kita perhatikan adalah konsekuensi dari budaya media. Iya kan? Nah, konsekuensinya itu seperti apa sekarang? Itu. Nah, tadi itu cara-cara kita melihat budaya media itu seperti apa, tapi konsekuensinya bagaimana terhadap kita. Nah, jadi saya mau bilang begini, fotografi sekarang itu, dia menciptakan konotasi-konotasi yang terbentuk dari budaya media. Pertanyaannya, pengetahuan kita sekarang itu dibentuk oleh media, kan? Siapa yang mau mengelak dari itu? Yang tidak mau mengakui dari itu? Nah, cara pandang kita, stereotip itu tuh berasal dari media. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana mengatasi ini? Karena cara berpikir dominan kita itu sudah seperti itu. Cara-cara kita melihat itu sudah stereotip. Iya kan? Nah, kalau dikatakan Barthes bilang konotasi, atau ada denotasi, akhirnya konotasi itu menjadi denotasi. Itu persoalannya. Nah, apa yang kita, maksudnya begini. Misalnya begini, kalau saya lihat orang pakai handphone 11, konotasi saya bahwa dia orang kelas menengah. Iya kan? Ya, gitu ya. Nah, tapi persoalannya bukan lagi itu. Ketika konotasi itu sudah mantap di masyarakat, maka dia menjadi mitos. Jadilah dia ideologi. Nah, seperti itu cara pandang kita sekarang. Orang pakai iPhone 11 itu bukan status sosialnya lagi menengah, tapi itu sudah denotasi, sudah biasa. Sudah tidak bermakna lagi sekarang. Makna itu. Makanya setiap kebudayaan harus merevisi konotasinya. Apakah ini konotasi masih berlaku? Atau sama halnya, kita harus periksa mitosnya. Apakah itu mitos masih berfungsi? Apa tidak? Atau sudah hilang di dalam satu kebudayaan tertentu? Mungkin itu saja dari saya. Siap. Satu hal yang ingin saya tanyakan dari Mas Ukri. Kultur visual ini linear, akan tercipta sebuah pakem yang baru, ataukah siklus? Akhirnya bertemu lagi dengan titik awal. Linear bagaimana maksudnya? Linear itu akan membentuk sebuah kultur yang baru, yang entah bagaimana nantinya, yang terbentuk didasarkan atas kultur visual sekarang. Ataukah nanti akan menemui titik awal lagi? Nah, jadi setiap kulturnya itu tetap dia apa ibaratnya ya? Kalau dalam penanda dengan petanda itu, penanda itu selalu dirubah. Itu penandanya selalu dirubah. Makanya itu Barthes mengatakan bahwa konsep itu tetap, bentuknya yang bisa dirubah-rubah. Konsep bisa tetap tapi bentuk bisa berubah. Contohnya kayak struktur dalam strukturalisme misal, struktur itu bisa dirombak, ya kan? Tapi struktur bisa dia tetap. Kalau kita bikin bikin foto ada komposisi begini di bawah sepertiga, di atas kan? Tapi bentuk-bentuk di dalam foto itu bisa berubah. Betul. Oke, siap. Mas Sujud, tanggapannya? Ya. Wah, asik sekali elaborasinya si Sukri, kawan saya ini. Tadi
kita kayaknya perlu melihat lagi kekuatan retorik image ya. Kekuatan retorik image. Ya, retorik image itu dibentuk oleh forma ya, form. Bentuk tadi disinggung oleh Sukri. Jadi bentuk ini sudah pasti bawaan atau pilihan dari fotografer ya untuk menciptakan forma yang tepat. Barthes sendiri punya langkah skematis ya. Dia menyebut rantai penandaan tingkat pertama, lalu naik menjadi rantai penandaan tingkat 2. Tadi seperti Sukri bilang, forma yang pertama itu, yang semula itu suatu tanda tertentu, naik ke yang kedua ini rupanya dia menjadi forma baru yang sekedar menjadi penanda. Nah, di titik itulah konotasi bermain. Konotasi bermain itu dan nggak berujung karena dia bisa naik lagi infinitum, nggak terbatas. Yang membuat nggak terbatas ini kekuatan imajinasi. Kan tadi Mas Edwin tadi bilang pada saat dia melihat salah satu karya fotografi di acara PL Graver itu kemarin, aku suka nih. Nah, pilihan aku suka itu tentu saja subjektif. Tentu saja subjektif. Nah, artinya, tapi saya nggak tahu kenapa saya suka. Itu sudah menunjukkan titik kritis ketika kesukaan saya ini tidak lagi memiliki objeknya. Ini yang disebut histeris. Mengalami histeria itu dalam arti, dan siapapun tuh pasti punya pengalaman punktuasi seperti ini. Siapapun ya. Ini bisa kasus umum ya, misalnya lukisan, atau misalkan dalam fotografi. Aneh, tiap orang itu punya pengalaman punktuasinya beda-beda. Nah, saya ingin mengelaborasinya demikian. Yang membuat orang biasanya tertegun ke dalam satu titik yang menarik dalam satu komposisi foto, itu bisa ditentukan oleh represi. Ini wajar ya karena Barthes sendiri itu dia kawin silang dengan ilmu psikologi, mungkin lebih tepatnya psikoanalisis, bahwa pengalaman represi ini diartikan oleh Freud di mana ada represi, di situ ada seni, itu nama lainnya. Di mana ada represi, di situ ada desire. Jadi semakin simbol itu menyentuh pengalaman represi saya, itu dia sedang menjalankan fungsinya si foto seni itu. Dia sedang menjalankan fungsinya. Saya nggak tahu istilahnya apa, tapi dia tuh sudah menyapa. Mungkin itu anima tadi itu kali ya? Iya, anima. Jadi dia sudah menyentuh ke lapis kesadaran saya yang paling dalam, karena bisa jadi si fotografer itu berhasil melampaui yang umum, yang studium. Jadi dia berhasil menembus after the fact, menembus fakta, masuk. Di situ biasanya kita akan bilang, wih bagus ini fotonya, keren ini fotonya. Kita akan sampai ke pengalaman satori fotografis. Jadi artinya sudah tidak lagi ndelok teknisnya bagaimana dan sebagainya. Yang penting visual kelihatan sangat excite, langsung sudah seneng gitu ya. Betul, bisa dalam arti itu, tapi kita kita jangan lupakan bahwa forma itu penting. Form itu penting, bentuk bagaimanapun itu penting. Karena bentuk itu representasi dari kehadiran itu ya. Jadi tanpa forma, pengalaman itu tidak juga kita dapat. Dan ini biasanya subjektif, betul. Tapi yang aneh, retorik dalam arti ini itu, fotografer itu juga seorang retoris dalam arti ketika dia gitu bisa menciptakan histeria secara massal. Ini saya juga ingin dengar pengalaman teman-teman memberikan kesaksian pada momen apa, pada foto yang seperti apa, itu bisa menciptakan histeria.
Kita Histeria lihat itu kan kayaknya saya merasa bahwa histeria itu seperti akan turun excitement-nya seperti kita minum air putih. Gelas pertama pasti akan lebih nikmat ketika kita haus. Gelas kedua dan seterusnya akan turun kenikmatannya. Nah, ini bagaimana? Bahwa histeria itu apakah bisa ya, stay stabil seperti itu atau bagaimana menurut penjelasan Mas? ya ini menariknya pas sesi diskusi yang sebelum ini ya, di waktu yang kemarin itu, bahwa tanda itu punya tiga kemungkinan nasib ya. Nasib pertama, tanda itu bisa mati. Kedua, tanda itu bisa hidup segan mati pun nggak mau, dying. Terus tanda itu bisa hidup. Nah, pertanyaannya, apa sih yang membuat dia sekarat? Apa sih yang membuat dia mati? Komunikasi. Aneh. Kita itu hidup di dalam suatu budaya visual atau budaya media di mana air putih pertama enak, air putih yang kedua lama-lama bosan ya. Apa sih yang buat itu cepat habis? Meaningsnya, maknanya, proses komunikasi itu sendiri. Jadi saya seperti ini, mungkin saran generiknya itu ya pintar-pintar kita mengatur tempo akhirnya, tempo publikasi ya. Misalnya kalau itu terus kemudian dikonsumsi, pada akhirnya dia akan dying. Yang membuat dying siapa? Proses komunikasi itu sendiri. Tapi ada jenis metafor yang hidup terus-menerus, lambang yang hidup terus-menerus. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia bisa jadi tanda itu tidak dalam arti cepat habis dimakan oleh proses konsumsi itu. Nah, biasanya kita bisa melihat ini fenomenanya pada karya yang lambangnya cukup kuat ya. Makanya saya ingin dengar juga sebenarnya teman-teman memberi kesaksian ketika melihat satu karya foto yang menang Pulitzer itu siapa Mas, yang dia cerita tentang satu anak Ethiopia yang Kevin Carter di depan ya itu ya. Itu kan karya foto itu tuh cukup memorable ya. Karena begitu lihat foto itu pertanyaan itu membuka sejumlah pertanyaan banyak gitu ya. Ada anak Ethiopia kurus kering. Sudan ya. Ada seorang bocah kering sudah tulang semua ya badannya itu. Di depannya itu makanan, terus makanan itu juga di depannya itu ada burung Mas? Burung nasar ya. Burung nasar yang juga dalam posisi juga ingin makan si makanan itu gitu. Jadi kita lihat di sini bagaimana si fotografer ini luar biasa dalam menghadirkan histeria. Memicu orang histeria dan sekaligus itu melukai. Ini istilah Barthes juga ya. Jadi dia membuat kita sampai ke dalam perkara etis ideologis tadi saya sudah sampaikan di slide. Jadi apakah kita harus pantas kasihan sama si bocahnya ini? Atau yang kedua, kenapa fotografernya membiarkan itu untuk momen estetis? Jadi ini dia foto itu menghadirkan kita sampai pada batas etis, non etis, menghampirkan foto yang memiliki kekuatan tragedi seperti itu. Dan histerianya tetap awet ya, tetap pada kelas pertama itu. Persis. Dan kedua itu kalau di National Geographic, siapa Mas yang fotonya itu yang putri Afghanistan ya kalau nggak salah ya. Mekuria itu kan, itu wajahnya itu kan sangat memorable juga ya. Matanya biru, terus mata biru itu seperti mata yang esotik ya di Middle East ya. Nah kita kan terus ingat oleh jenis simbol yang seperti itu. Nah untuk menghasilkan itu pasti fotografernya itu melakukan riset yang luar biasa ya, sangat mendalam juga untuk melihat karya-karya untuk menghasilkan karya-karya seperti itu dia pasti melakukan riset atau bisa juga itu karena faktor luck juga ya, kebetulan juga ya, keberuntungan juga.
Oke. Ya, demikian Mas. Thank you, Mas Ucet. Pertanyaan dari Mas, ini molor lumayan lama, nggak apa-apa. Dari Mas Jumahir ini tadi, kalau diukur secara skala, Mas, berapakah persenkah kekuatan teks dengan kekuatan visual? Lebih kuat mana? Ya, singkat saja ini. Lebih kuat mana antara teks dengan visual? Kalau seturut Susan Sontag sama Roland Barthes ya jelas kuat visual. Oke, that's it. Gitu, Mas Ju. Sebelum saya akhiri, di pukul 10:30, saya ke Pak Latifak. Pak Latifak, silahkan tinjauannya secara ringan tentang visual culture, berhubung jenengan ini kan ada berkecimpung di dunia desain komunikasi visual. Pandangan Pak Latif tentang visual culture di Indonesia saat ini, silakan. Saya malah ditanya visual culture, saya itu mau nanya Mas Ucet ya, malah. Ya, monggo. Ya udah, nanya aja Mas Latif ini nanya aja ahlinya nih, saya juga pengen belajar. Nanya aja sudah. Ini kan sama, ya, ini kan, monggo silakan. Ya, kalau sebentar, kalau visual culture tadi kebetulan kan saya ada di creative advertising ya, di fotografi creative advertising. Kemudian background-nya membahasnya kan tentang hubungannya dengan itu tadi budaya media gitu. Mungkin kalau di anak-anak di creative advertising kan sangat rigid bagaimana dia membahas tren dan sebagainya, karena untuk mendelivery message tadi gitu ya, bagaimana image itu bisa menjadi ikon yang bisa selalu diperbincangkan dan membuat orang merubah culture-nya ya, attitude gitu. Tapi cuma masalahnya yang sering terjadi di teman-teman fotografi itu, saya melihatnya, nggak tahu benar apa enggak gitu, masalah visual trend itu selalu diabaikan gitu. Itu yang urusan dengan visual culture. Kemudian yang saya mau tanya ke Mas Ucet gitu ya, ini yang Mas Ucet mau tanya sih gitu, kan perkembangan fotografi sebagai medium gitu ya, kemudian terus kita runtut adanya gerakan Fluxus tahun 60-an gitu, bagaimana medium itu udah menjadi blur gitu ya, dipersinggungkan. Terus kemudian muncul di tahun awal 2000-an gitu, Josh Becker mengatakan bahwa medium fotografi itu udah mengalami kebangkrutan gitu ya, kemudian mencoba untuk di-expand. Nah kalau misalnya fotografi tadi merepresentasi ya, tugasnya untuk merepresentasi. Apakah merepresentasi itu berhenti pada medium fotografi yang dia sifatnya technical fotografis gitu, atau mungkin bisa berjalan lebih. Misalnya kasus kayak gini, kasusnya Shirin Neshat gitu. Shirin Neshat karya-karyanya yang dari Iran gitu, yang pasti Mas Ucet sering lihat tuh, yang gambar foto hitam putih, foto-foto cewek Iran, kemudian dia digambar tulisan Arab gitu, tulisan Arab. Itu kan dari sisi komunikasi kan sangat provokatif gitu. Perlawanan gender yang ada di Iran gitu. Tetapi itu kan dia menggabungkan antara karya fotonya dia yang dicetak chemical, kemudian dia tulis lagi dengan tinta menggunakan tulisan Arab gitu ya. Dia ditulis tinta. Dan tapi di banyak artikel kan menyebutkan bahwa itu karya fotografi gitu. Nggak ada artikel yang menyebutkan dia bukan karya fotografi, masalahnya gitu. Banyak artikel. Berarti itu kan fotografi gitu. Kalau misalnya dia merepresentasikan problem-problem sosial gitu ya dan budaya, ya jelas. Tapi secara teknikal fotografinya kan itu udah dimanainya agak berbeda secara teknikalnya gitu. Karena nggak melulu semuanya di situ ada fotografi. Ini kan berarti masuk di area fotografi seni. Kemudian tapi di sisi lain misalnya Warhol melakukan coretan-coretan yang ada di fotonya Marilyn Monroe gitu ya,
yang hitam putih dicoret dengan tinta juga, tapi itu tidak dianggap sebagai karya fotografi. Kalau mungkin ya, mungkin karya-karya fotonya bukan karyanya Warhol. Tapi di sisi lain, ada fotografer misalnya kayak Agan gitu ya, dia tidak memotret, dia memanfaatkan image-image yang ada gitu ya, hasil karya foto orang lain untuk dia dikompilasikan untuk jadi satu karya foto. Tapi itu karya apa? Itu kan karya fotografi juga dipamerkan sebagai karya fotografi. Nah, perkembangan fotografi seni kesininya seperti itu gimana tanggapan Mas Sujud gitu? Karena kebetulan apa background saya kan sebenarnya agak amfibi gitu ya antara fotografi dan segi coret-coret mencoret karena backgroundnya DKV kan. Nah, jadi kan ketertarikan fotografi menjadi medium untuk masuk di area-area itu lebih menarik gitu, untuk melahirkan satu ikon-ikon baru yang lebih menarik daripada misalnya fotografi dihentikan pada masa permasalahan perekaman secara technical fotografis gitu misalnya. Kalaupun misalnya perekaman secara technical fotografis mungkin juga dengan cara-cara yang mungkin agak lebih ekstrim, tidak sekedar memotret, ansih memotret ya, jebret gitu. Nyuwun sewu Mas Sujud kayak gitu. Iya Mas. Waduh, saya jadi terbuka banyak hal juga nih. Terus nanti Mas Sujud, silakan tanggapin. Dari elaborasinya. Saya ingat betul ya karya yang orang Iran itu. Bagus sih, keren itu. Dan menjadi amfibi di hari ini tuh niscaya sekali ya menurut saya. Kita ngomong dari tadi fotografi dan budaya visual itu bertujuan, memang harapan saya sih melihat sejumlah kemungkinan dilakukan di tengah era post fotografi sekarang ini. Dan yang kedua itu ketika salah satu misi dari fotografi itu adalah menjalankan fungsi representasi, dan fotografi seni itu justru terbalik logikanya, dia malah justru anti komunikasi. Maka apa yang bisa kita maknai dari dua stream ini adalah pertama, seperti yang dilakukan oleh puisi. Puisi itu dia menginterupsi lajunya bahasa yang lama-lama menjadi kekuatan teror. Dan kita lihat sekarang ini mass image atau tadi yang saya di slide pertama tadi, mass image atau generalized image itu membuat kita nggak berdaya, dalam arti pasif, menggunakan ready-made image ya, stock image yang udah ada untuk kita mainkan. Nah, di titik ini sengaja saya tadi buat pemilahan antara mana yang modern, mana yang postmodern. Kita masuk ke dalam era di mana orang seperti Agan itu, ya karena kalau semuanya sudah ready-made begitu, apa yang paling masuk akal dilakukan oleh seniman sekarang adalah dia melakukan strategi itu, manipulatif gitu ya, mengambil stok yang udah ada, kemudian dia melakukan strategi dekonstruksi atau rekonstruksi ulang, atau dia melakukan bentuk kreasi baru dari situ. Di titik ini simulakrumnya itu terbentuk, yang menjadi niscaya di kebudayaan visual di hari ini ya. Saya melihat irisan antara budaya visual, kemudian budaya audio, budaya teks, itu sudah saling berhimpitan begitu ya. Dan sebetulnya sama seniman-seniman di era Fluxus sekalipun itu sudah dilakukan percobaan-percobaan eksperimen media seperti itu. Sampai hari ini kita melihat bagaimana seniman banyak mengutak-atik perkara ini untuk tujuan, ya ada untuk tujuan estetik dan yang non estetik itu, yang dari situ kita bisa melakukan jeda atau intrusi terhadap mass image sama generalized image itu yang membuat kita menjadi konsumen yang pasif. Oke. Nah, di titik ini
membaca itu jadi penting. The birth of reader dalam arti Barthes itu bangkitnya pengarang, lahirnya pengarang baru itu untuk membuat subjektivitas kita terlindungi dari kejaran banteng ya yang sangat masif sekarang ini, buat kita terus jadi konsumtif ya. Tapi bagaimana kemudian agen kreatif bernama fotografer ini dia akan terus menjadi memainkan misi baru ya. Yang paling aktual kemarin rasialisme yang terjadi di Amerika itu kan kemudian dilawan oleh gambar-gambar itu ya. Gambar-gambar melalui Instagram. Itu menurut saya fenomena yang cukup menarik. Oke. Ya. Thank you. Sebagai tanggapan terakhir, saya buka ke Pak Edial Rusli. Sebelum kita tutup, Pak Edial. Ibu dengerin aja. Oh, jangan. Sampean muncul harus saya todong. Pak Edial ini gitu. Ahlinya, aku tak sinau wae karo Pak Edial. Pak Edial. Last statement dari sampean. Janjimu tetap loh, Mas. Iki ahline iki. Pendapat terakhir sebelum saya tutup dari Pak Edial tentang bagaimana sih di Indonesia visual culture ini posisinya? Agak susah ya fotografi itu. Mas Ujud, wah, nggih. Ini ditodong wong siji elek kuwi. Padha Mas. Ora mekan malam minggu. Tapi lah enom. Wis rambutnya putih, isine menodongi. Sebenarnya kita menjadi kaya di fotografi, tapi kita mau lepas dari kekayaan representatif apa enggak sih Mas Ujud kalau menurut saya. Karena pada saat kita berbicara representatif maka ekspresinya adalah ekspresi rasa sih sebenarnya. Jadi ekspresi rasa yang tersurah dalam sebuah media yang namanya kamera. Nah, pada saat ekspresi itu berlebih kan dimatikan oleh momentum kan, Mas. Jadi kayak tadi misalkan representasi dari Laurent Barthes gitu ya. Kalau tidak ada teks maka foto itu tidak berbunyi karena persepsinya bisa bermacam-macam gitu kan. Yeah. Maka media koran itu dimatikan ada yang namanya tulisan supaya persepsinya kepada satu sisi supaya tidak berkembang ke yang lain. Saya hanya mencontohkan misalkan kayak gambarnya foto Mas Julian itu saya mungkin kita sepakat lah bahwa pada waktu terjadinya dulu turunnya Soeharto itu kan pergerakannya, biarpun Mas Julian sendiri pada waktu itu saya sebut bahwa ini adalah sebuah fotografi mulainya reformasi, dia tidak mau pada waktu ada yang tergeletak itu. Karena pada waktu itu mahasiswa mengatakan ada yang mati satu bergerak gitu kan, padahal dia tidak mati gitu. Nah ini kan, tetapi kan di situ akhirnya itu ada sekuensinya. Nah memang fotografi kita berpikir ada seni foto dan ada foto seni. Nah ini yang selalu menjadi permasalahan. Seni foto dan foto seni ya. Ini jatah jenengan untuk menjelaskan di episode berikutnya. Nah betul itu. Ini Mas, engko nek salah aku diandani Mas Ujud. Ini rencananya jadi kurator gua besok. Moga-moga. Dalam fotoku dan tidak berkewajiban jadi kurator. Iya. Oke, thank you Pak Edial. Kalau seni foto itu bagaimana kita pada saat pengambilan teknis dan sebagainya itu bagaimana kita mengambil cara seni berfoto. Hasil dari semua foto itu adalah foto seni. Ya kayak kriya seni sama seni kriya lah Mas. Logikanya kan seperti itu. Nah, bahwa kalau saya melihat semuanya berseni sih, tergantung penggunaannya. Nah, hanya ini menurut saya bahwa ada ranah-ranahnya sendiri. Maka kalau foto melekat kepada media iklan ya foto itu hanya sebagai ilustrasi. Dia bisa menggunakan untuk apapun.
pada saat dia masuk media menjadi media jurnalistik. Nah, memang dikotomi yang paling berat bagaimana kita keluar dari representasi itu sih. Kalau kita bisa keluar dari representasi itu akan menjadi lebih menarik dunia fotografi. Karena realitas representatif itu menjadi kekuatan utama foto. Sementara kalau kita lari ke makna simbol kan bisa bermain apapun. Nah, memang sebenarnya ada yang mengatakan digitalisasi itu mengurangi representasi, mengurangi begini. Kita ngambil foto aja sudah manipulasi. Ya, menggunakan lensa manipulasi fakta. Ya. Nah, akhirnya Salgado itu pun juga akhirnya membatasi supaya subjektivitas tetap ada, maka dia hanya menggunakan 3 lensa. Lensa dual 35, 50 sama 80 mili supaya, dan dia pun memotretnya dengan tegak. Nah, supaya menghilangkan bahwa fotografi tetap representatif. Nah, kalau saya melihat semuanya berseni sih foto, hanya genrenya aja macam-macam, Mas. Nah, nggak enaknya di foto itu tidak ada aliran yang, oh ini aliran ini seperti seni lukis, oh ini dadaisme. Sehingga kadang-kadang kita mengikuti dunia seni yang saya lihat. Nah, tetapi apakah itu salah? Enggak, karena disitulah pengetahuan yang dapat kita buat. Jadi ekspresi itu justru fotografis itu banyak kesulitan. Mungkin saya salah, Mas Sujud, bahwa sebenarnya fotografer itu kesulitannya adalah menulis dirinya sendiri untuk melakukan laboratorium yang dia buat itu tidak pernah tercatat. Nah, ini kelemahan seniman kan selalu begitu. Saya mengatakan di sini kurang pandai mengengineer dirinya sendiri gitu. Ya, itu paling angel, Mas. Yeah. Apalagi orang Indonesia kon biji awake dhewe engko dikira sombong. Nah, itu Nah, apakah kita sudah mengatakan bahwa inilah, saya mencontohkan misalkan saya sering ngobrol Anda oase padang seperti lukisannya yang tempo lama lah. Misalkan di Parang Tritis terus ada air sedikit, terus ada sapi gitu ya. Nah, apakah itu realitas gitu? Wong itu di skenario. Apakah itu foto seni? Ya, itu kan menurut saya sangat surrealis gitu. Kalau kita ke dunia seni itu kan sangat surrealis. Nggak mungkin dong memelihara sapi yang sapinya gemuk-gemuk di padang pasir sementara di situ ada airnya. Berarti realitas itu bisa dibuat dengan skenario terjadi, sehingga realitas representatif itu kan hanya dimatikan pada foto dokumenter, keperluan dan jurnalistik. Ini kemungkinan ya. Jadi kalau Barthes itu mengatakan seperti itu kan dia hanya menganalisa konotasinya dari pose, dari ini untuk melihat itu. Nah ini padahal di abad ke-18 saya membayangkan Rhinelander itu sudah membuat foto di mana di situ dengan membuat 32 kolas. Bayangin abad ke-18. Dan itu bagus sekali. Saya tidak bisa membayangkan karena itu dilakukan di atas kaca. Tetapi akhirnya dia kembali ke lukis lagi. Karena ada keterbatasan dia untuk mencari simbol-simbol baru. Jadi, nah inilah sebenarnya di dalam dunia fotografi itu banyak banget jadi proses. Nah, kalau itu genre itu terbuat, itu akan lebih enak, Mas. Di fotografi tidak tercipta genre. Nah, sehingga teman-teman dari MES dia akan membuat sebuah genre baru. Misalkan seperti Anggi, skenografi, terus teman-teman melakukan apa, terus melakukan representasi dan sebagainya. Itu adalah memang pengen keluar dari zona nyamannya di fotografi sebagai media representasi. Nah, ya memang itu pekerjaannya Mas Sujud untuk memprovokasi itu sih. Tapi saya malah heran di sini Mas Sujud malah dipaksa hanya untuk berbicara representasi, gitu loh Mas. Harusnya seorang Mas Sujud itu Mas,
carane jenengan itu memprovokasi di luar representasi. Lagu itu lagi aku seneng. Akhirnya ya itu berarti next time akan kita unggah lagi untuk tema yang lebih rumit lagi nanti. Oke, thank you Pak Edial. Ini sudah sukses ya Mas, sukses semuanya. Siap. Matur nuwun. Siap. Saya provokator Mas. Mas Edial top. Matur nuwun Pak Edial telah memberikan tanggapan atas topik malam ini. Matur nuwun Mas Ucup telah bersedia untuk tampil malam ini juga. Nggih Mas, matur nuwun. Semoga apa yang disampaikan malam ini bisa bermanfaat untuk membuka wacana bagi kita semua. Mohon maaf bagi yang lain-lain belum sempat kami buka mic-nya. Semoga di acara Mas Ucup yang lain atau di acara Mas Edial yang lain akan bisa kita buka lebih banyak wacana-wacana yang lebih komplit di lebih dari malam ini. Sebelum saya tutup, silahkan wajahnya ditampilkan di layar, akan saya capture. Silakan siapapun, monggo tampilkan wajahnya di layar biar kita capture dan kita tampilkan di Facebook. Supaya malam ini kita bangga mendengarkan paparan Mas Ucup, salah satu good looking kurator Indonesia. Layar pertama, 1, 2, 3. Wait a minute. Terus layar kedua. Terima kasih. Baiklah, rekan-rekan partisipan semua, saya aturkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan molor waktunya. Semoga ini bermanfaat sekali buat rekan-rekan semua dan yang hadir malam ini. Terima kasih untuk Mas Edial, Mas Ucup, Mas Latibak, Mas Jumahir, Mas Gadu. Minggu depan ada Mas Gadu di hari Selasa dengan tema yang lebih menarik tentunya. Dan Mas Edwin yang sudah live duluan, terima kasih atas segala masukan yang jenengan sampaikan semua di acara Mas Ucup. Semoga bermanfaat. Saya Dodi Setiawan, ditemani oleh beberapa rekan dikter. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas, terima kasih Mas Dodi. Terima kasih teman-teman semua, matur nuwun.